Pak Rudi. Saya mendapatkan informasi juga ada perlakuan terhadap investor yang berbeda. Tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain yang masuk di BP Batam. Ada investasi yang sudah masuk, bahkan sudah bayar di tempat Bapak, tapi justru diperkarakan dengan alasan dipetunkan oleh perusahaan yang lama, pada yang pemegang yang lama itu tidak perform dan sudah dicabut izinnya. Dan ketika dia dicabut, dipetunkan, kemudian BP Batam kemudian tidak berjuang, bahkan membiarkan itu. Padahal yang bersangkutan sudah bayar resmi kepada BP Batam sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sehingga kebetulan ini saya dapat informasi lagi, para tenan-tenannya itu adalah beberapa perusahaan yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dan dari Amerika. Sehingga ada benarnya juga kalau lihat dari fakta-fakta ini, kemudian muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri BKPM, pemerintah, dan sebagainya itu dianggap terlalu menganak-emaskan investor dari Cina. Kalau di luar dari Cina diabaikan. Mereka sudah bayar, izinnya dicabut. Kenapa? Karena pemegang yang lama membenturkan ya kan BP Batam, dan BP Batam tidak fight untuk itu dan tidak melakukan proses intermediasi. Harusnya kalau memang BP Batam sebagai kepanjangan pemerintah ingin mendongkrak investasi di situ, melakukan proses intermediasi satu sama lain sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini. Sehingga wajar kalau kemudian isu itu pating seliwer, isu itu kemudian berseliweran yang mengatakan bahwa proses Rempang ini adalah karpet merah buat investor Cina. Kemudian yang lain itu dihambat. Yang keempat, sebelum ada proses pengajuan Rempang, ada beberapa pengusaha juga kebetulan bukan dari Cina, sudah mengajukan hal yang sama, membangun kawasan industri di Pulau Galang. Yang Pulau Galang itu tidak ada penduduknya, tidak se-complicated yang ada di Rempang. Tapi lagi-lagi tidak direspon sama Pak Rudi. Pertanyaan saya, apakah ini semua karena tidak ada orang kuat dari Jakarta yang mendorong itu? Atau karena tidak punya hubungan baik? Nah, sehingga isu ini kemudian berkeliaran di mana-mana menjadi wajar. Karena akibat-akibat ini semua. Yang nomor 6, saya catat semua suara-suara di sana Pak. Saya 4 hari 3 malam, saya keliling, saya diam-diam. Gaya aktivis saya pakai lagi. Ada satu lagi rumor yang saya mohon maaf, terpaksa saya ingin tabayun dengan Pak Rudi di sini. Sekali lagi Pak, tabayun. Saya orang NU Pak. Orang NU kalau mendapatkan masalah, saya harus tabayun. Tapi karena ini masalah politik, saya tabayunkan secara politik. Salah satu sebab yang membuat semua investasi di sana ini menjadi nggak dilayani, karena ada permintaan Pak dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bapak.
per meter katanya minta 6 sampai 10 dolar di luar ongkos resmi. Kalau memang itu betul Pak, tolong tertibkan. Kalau memang ada seperti itu, supaya masalah ini nggak sampai ke aparat hukum dan sebagainya. Karena ini menjadi sensitif di mana-mana. Sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi menafsirkan. Jangan-jangan rempang didahulukan 17.600 karena ada 6 sampai 10 dolar per meter kali 17.600 hektar. Wih, berapa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus. Ini hal-hal yang perlu rumor yang kami temukan di lapangan, yang kami butuh kejelasan dan butuh penjelasan di sini. Kami tidak menuduh Pak, kami mendapatkan informasi seperti itu dan kami sampaikan di forum-forum politik ini, mohon dijawab dan mohon diklarifikasi kalau memang itu tidak betul. Mohon maaf pimpinan, ya. Kalau diizinkan, mumpun belum dingin apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi, rasanya saya berkewajiban moralitas. Enggak apa-apa, enggak. Ini sudah terakhir, ini sudah terakhir Pak Fadil. Ya, saya khusus untuk Pak Nusron dulu, setelah itu baru saya jelaskan yang lain. Boleh pimpinan? Oke, silakan. Saya izin. Pak Nusron yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang pertama, karakter saya kan Pak Nusron tahu dari dulu lah. Coba tunjukkan kepada saya, pengusaha siapa yang bisa main-main saya? Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti dari ruangan ini. Dan Pak Nusron kan tahu kelakuan saya dari dulu, saya aktivis. Yang kedua, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi itu menjadi introspeksi untuk kita semua. Sangat bagus sekali, tapi ada beberapa catatan Pak Nusron. Yang pertama, kalau urusan BP Batam tentang apa yang narasi terakhir nanti Pak BP Batam, karena saya sama sekali tidak ikut. Tetapi jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini perlakuannya khusus dengan yang lain. Dari Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena tim saya, perwakilan saya di China itu sudah melakukan pertemuan ini berbulan-bulan, berkali-kali. Dan tim saya memberikan rekomendasi untuk mengecek ini perusahaannya, maka kemudian saya datang ke China. Ini sebenarnya adalah Pak Nusron, mohon maaf, ini adalah sebenarnya hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Ini yang kita bangun di sana. Nah, setelah saya ke sana, ketemulah sama investor. Dan saya ketemu langsung perusahaannya dan saya datang ke pabriknya. Dan saya yang meminta mereka untuk datang. Nah, terkait dengan lokasi, jadi sekali lagi saya clearkan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan mana perusahaan mana itu Pak Nusron, insya Allah lah. Saya sangat kenal sekali sama senior saya Pak Nusron ini, dan Pak Nusron juga sangat kenal saya. Kalau persoalan integritas, insya Allah kita semua sama-sama tahu dan kita sama-sama senior junior lah. Izin pimpinan saya terusin, saya kira Bapak Ibu ada satu lagi aturan dari Menteri Dalam Negeri bahwa sebelum kami mengajukan dan sebelum HPL keluar, kami harus clear and clean sehingga mereka-mereka yang punya lahan di situ, itulah salah satu tugas BP Batam untuk menyelesaikannya. Maka hari ini kami khusus Rempang tentu kami butuh regulasi juga, supaya dalam penyelesaian ganti untung kepada mereka ini tidak jadi masalah hukum buat kami. Jadi secara teknis mungkin Pak Nusron ini akan kita sampaikan laporan lengkap nanti ke Bapak, karena kalau diuraikan ini panjang sekali. Dan yang seterusnya, khusus yang berinvestasi di Kota Batam, saya mau sampaikan saja,
Ini ada 10 besar. Yang pertama investasi yang terbesar dari Singapura 65,2%, dari Prancis ada 12,4%, dari Jerman 6,11%, dari Taiwan 5,6%, dari Hong Kong 3,8%, dari China 2,6%, dari Jepang 1,4%, dari Luxembourg 1,3%, Malaysia 0,8%, dan Belanda 0,8%. Itu investasi asing yang ada di Kota Batam. Dan khusus untuk perizinan pendapatan lahan, saya informasikan bahwa dari tahun 2000, kalau tak salah saya 2021, itu sudah saya limpahkan sepenuhnya ke PTSP, baik di Pemko ataupun BB Batam. Jadi proses tidak perlu melalui saya, tapi level kepala PTSP dan direktur lahan sudah bisa menyelesaikan. Khusus yang Bapak tanya tadi, kalau memang ya saya akan ada Bapak khusus, karena kalau saya bicara mungkin nanti kurang etis, karena saya sudah tahu sumbernya dari mana, karena yang nangani selama ini adalah Deputi 3 saya, Pak Sudirman. Mungkin kita ketemu Bapak khusus akan kita jelaskan satu persatu, supaya nanti keduduk masalahnya betul-betul tidak ada yang keliru. Saya kira pimpinan itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang disampaikan Pak Nusron tadi, karena ini di forum rapat, mungkin tidak, penyelesaiannya tidak menghadap Pak Nusron saja. Saya setuju forum khusus tadi yang diusulkan oleh Pak Menteri tadi, mungkin bisa kita bentuk untuk menyampaikan data-data yang lebih lengkap. Ya apa nanti forum khususnya seperti apa nanti kita lihat lah.